ketika Ustadz mau ngajak makan. Pas Bang Joni lagi nyapu di depan. Ikut yuk cari sarapan. Wah enggak Ustadz, oleh-olehnya aja. Ternyata pas pada siang hari datang ke rumah sembari bawa lontong sayur. Apa ini Ustadz? Lontong sayur. Oh terima kasih. Pas Ustadz membawa lontong sayur, terus Bang Joni bilang sama saya, nih kok Ustadz baik sekali ya. Kenapa? Ini ada oleh-oleh lontong sayur dari Ustadz. Terus wah kalau caranya begini saya nggak enak ini. Kenapa Pi? Aku mau ikut zikir. Semenjak lontong sayur itu dari Ustadz, Bang Joni ikut zikir. Satu saat aku ajak beliau berzikir. Apa jawaban beliau? Ustadz, sampaikan salam pada Tuhan. Begitu berzikir, aku sampaikan, ya Allah, ada titip salam dari hambamu yang bernama Joni. Subhanallah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rupanya salam Joni diterima. Aku terkejut. Beliau ikut sholat Jumat. Dan saat zikir, aku jumpai beliau berzikir. Beliau menangis. Dan kali ini setiap subuh aku selalu bersamanya. Kalau mengingat masa itu, ya sedih, ya gembira, bercampur aduk. Dan satu hal lagi, anak satu-satunya itu yang membuat Bang Joni sadar. Waktu Papi dapat lontong sayur dari Ustadz Arifin, Sekar sama Mami bingung. Kenapa tiba-tiba Papi bisa rajin sholat, rajin zikir, dan kenal sama Allah. Padahal sebelumnya nggak pernah. Allahu Akbar. Kaget lagi saya, tiba-tiba ketemu, datang ke rumah pakai kopiah haji. Ini nggak salah aja lu pakai kopiah haji. Di luar sana banyak gosip miring tentang Papi, tapi mereka nggak kenal sama Papi. Sekar lebih jauh kenal sama Papi. Ya mudah-mudahan dia jauh-jauh lebih baik dari yang dulu dan jauh-jauh lebih baik daripada saya. Selamat John. Joni AO dan sekarang menjadi Joni Zikir. Oke John. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah penyayang, Allah pengasih, Allah pengampun, Allah pemaaf. Pujian tiada henti kepada Engkau ya Allah. Akhirnya doaku diijabah oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang kebetulan. Arifin dipertemukan dengan Bang Joni oleh Allah. Dan atas iradah kudrah Allah, Bang Joni pun mendapat hidayah Allah. Ingat, aku cerita pada kalian semua, waktu itu beliau melukis wanita telanjang. Subhanallah, kali ini Bang Joni melukis kaligrafi yang indah. Inilah karya beliau. Allahu Akbar. Tidak ada kebetulan bukan? Arifin sempat tanya, kenapa Bang Joni ada garis di sini? Ustadz, ini gambar hidup saya masa lalu. Jadi kenang-kenangan garis hitam. Sekarang Allah di hati saya. Dan selalu berjamaah subuh di masjid. Senang sekali beliau kini mendekat kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu, ikhwatul iman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 32. Jangan pernah kalian merasa paling suci, karena aku tahu siapa kalian sebenarnya. Jangan merasa paling bertakwa, karena Allah tahu siapa kita sebenarnya. Karena itu, sebiadab-biadab manusia, selama hidup dia punya peluang hidayah Allah. Sebaliknya, sealim-alim seseorang, selama hidup dia punya peluang untuk kufur nikmat kepada Allah. Karena itu,
Jangan pernah merasa paling suci. Semua masih punya harapan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih abang. Allahu Akbar. Apalagi Ustaz? Semuanya kebaikan dari Allah. Ini karunia Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya inilah doa yang membuat Arifin bahagia sekali. Ini semua iradah qudrat Allah, tidak ada yang kebetulan. Dulu Arifin jumpai dalam keadaan mabok, tangan kiri minuman keras, tangan kanannya rokok, ngomongnya ngaco. Ngomongnya apa dulu bang ya? Banyak kan saya teriak ciku ya. Cuy, sekarang beliau sudah berzikir, beliau pakaian putih, peci putih, dan teriakannya bukan cihuy lagi, tapi Subhanallah. Dan Arifin senang sekali subuh selalu bertemu dengan beliau di masjid. Ingat dulu beliau melukis perempuan telanjang. Inilah karya beliau. Allah punya kehendak. Allah yang menggerakkan hati, pikiran, tangan beliau. Dan subhanallah, lukisan sangat indah. Karena untuk berkaya bang, ini bahagia sekali. Tidak ada yang kebetulan. Sebiadab-biadab manusia selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Sealim-alim seseorang selama hidup punya peluang kufur nikmat. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqat. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, jangan pernah merasa paling suci karena Allah tahu siapa kita sebenarnya. Rendahkan hati pada siapapun, semua masih punya harapan. Allahu Akbar. Makasih bang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Terus kita memburu hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papi, Sekar bangga sama Papi. Terus di jalan Allah. Tuhan benahi hati yang terbebani gemerlap duniawi. Tuhan bimbinglah jiwa yang terpenjara dan teraniaya. Takkan ada jalan bila tak ada campur tangan. Takkan terselamatkan bila rahmatmu tak kunjung datang. Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah hamba-Mu ini. Sekarang saya lebih tenang dan tentram. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan Islam saya. Assalamualaikum.